Teman Kelana, kali ini saya akan bercerita tentang 7 film yang dilarang di beberapa negara. Oke, kita langsung mulai. Film yang pertama adalah Hail Mary. Hail Mary adalah film drama erotis Perancis yang dibuat pada tahun 1985. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Jean-Luc Godard. Film ini menceritakan kembali tentang Maria yang tengah menjalin hubungan dengan Yosef. Meski mereka tengah berpacaran, Maria tetap berpegang teguh untuk menjaga kesuciannya. Hingga suatu saat Yosef mendengar kabar Hail Mary bahwa Maria tengah mengandung dalam keadaan masih perawan. Film ini dianggap kontroversial karena tema religius harus disandingkan dengan ketelanjangan yang sangat frontal. Dan ketelanjangan frontal ini yang kemudian menyinggung banyak orang-orang Kristen. Bahkan Paus Yohanes Paulus II mengkritik keras film ini dan menyebut film ini sangat melukai jiwa religius dari orang-orang beriman. Kemudian film yang kedua adalah The Da Vinci Code. Secara garis besarnya, film ini menceritakan tentang seorang profesor sejarah simbol. Profesor tersebut bernama Robert Langdon yang terlibat dalam sebuah misteri pembunuhan di Louvre, Paris. Dari situ, profesor ini menemukan petunjuk-petunjuk tentang rahasia besar menyangkut Yesus Kristus dan Gereja Katolik. Dilansir dari The Things, The Da Vinci Code merupakan film thriller yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Dan Brown. Film yang dibintangi oleh Tom Hanks ini kemudian ditentang oleh banyak orang karena dianggap menghina dan melecehkan agama Kristen. Karena film ini menyerang Injil dan menghancurkan keilahian Yesus Kristus. Film selanjutnya, film ketiga, Noah. Film yang disutradarai oleh Darren Aronofsky ini mendapat tentangan dari negara-negara Islam di dunia. Film yang bercerita tentang Nabi Nuh ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bertentangan dengan Alkitab. Tak hanya itu, terdapat juga ketidaksesuaian tentang karakter Nabi Nuh yang diceritakan dalam film ini. Dalam film ini, Nabi Nuh memiliki karakter sebagai seorang pemabuk, pemarah, menghentikan perkembangan umat manusia, bahkan hendak membunuh cucunya sendiri ketika menantunya hamil. Meskipun sang sutradara sudah memberikan pernyataan bahwa film ini hanya sekedar terinspirasi, bukan mengambil kisah Nabi Nuh yang berada dalam Alkitab, namun tetap saja film ini dihujat dan ditentang di mana-mana. Film keempat, Anunnaki. Dilansir dari infinityexplorers.com, film Anunnaki direncanakan tayang pada tahun 2006. Namun, secara tiba-tiba, proyek pembuatan film ini dihentikan dan ditinggalkan. Meskipun demikian, sampai saat ini masih dapat ditemukan sedikit jejak dari film ini. Jejak film yang tidak sepenuhnya hilang ini kemudian memicu banyak pertanyaan lainnya. Dalam kisah film Anunnaki, ini menceritakan sejarah yang pernah ditulis dalam tablet dan prasasti kuno. Ditulis asli dari peradaban sebelum Mesir muncul di dunia yang memaparkan pengetahuan lanjutan
tentang bintang-bintang, pertanian, peternakan, bahkan struktur sosial diperkenalkan kepada umat manusia oleh peradaban maju. Kemudian bangsa Anunnaki kembali ketika bumi sudah terisi oleh makhluk hasil rekayasa genetika, percampuran antara penduduk asli bumi pada masa itu dengan DNA mereka. Bangsa Anunnaki, alien, dan dapat berdampak pada populasi manusia di seluruh planet ini. Selanjutnya, film kelima, Salo or the 120 Days of Sodom. Ini adalah film dari tahun 1975 yang ditulis dan disutradarai Pier Paolo Pasolini. Sejak penayangannya, ada banyak reaksi keras atas film ini. Film yang berlatar Perang Dunia Kedua ini berputar pada 4 anggota senior pemerintahan dibantu oleh Antek dan tentara Nazi yang menculik sekelompok laki-laki dan perempuan muda. Selama 120 hari membuat mereka mengalami berbagai macam siksaan dan juga penyimpangan. Film tersebut ditolak untuk diputar di bioskop pada tahun 1976. Pemutaran pribadi di Old Compton Cinema Club, Soho, London, berujung penggerebekan polisi dan penyitaan atas film ini. Film ke-6, Child 44. Child 44 adalah sebuah film thriller misteri pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Daniel Espinosa dan berdasarkan novel pada tahun 2008 yang ditulis oleh Tom Rob Smith dengan judul yang sama, Child 44. Film ini dibintangi oleh Tom Hardy, Gary Oldman, Naomi Rapace, dan Joel Kinnaman. Film ini berpusat kepada mengungkap serangkaian pembunuhan terhadap anak-anak, dan itu terjadi selama pemerintahan Stalin di Uni Soviet. Namun, jelang penayangannya, film ini langsung di-ban bahwa film tersebut merupakan distorsi dari fakta sejarah. Jadi wajar kalau kemudian mereka memban penayangan film tersebut. Dan film yang terakhir, film ke-7, Clockwork Orange. Kisah film ini sendiri berkutat pada seorang pejabat bernama Alec Delars yang diperankan oleh Malcolm McDowell dan pengikutnya yang disebut Drugs. Tak hanya kerap terlibat perkelahian, Alec dan gengnya tidak segan-segan untuk menerobos masuk ke rumah orang, bahkan melukai dan memperkosa penghuninya. Alasan film Clockwork Orange di-ban karena menampilkan kekerasan yang berlebihan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan pemerkosaan. Bahkan Robert Ebert menggolongkan film tersebut sebagai kekacauan ideologis, dan Pauline Kael menyatakan bahwa film tersebut pornografi. Selain kritikus, anggota parlemen juga ikut terlibat. Anggota parlemen Partai Buruh untuk Konventri Barat Maurice Edelman merasa bahwa ketika Clockwork Orange dirilis, hal itu akan mengarah kepada kultus clockwork yang akan memicu kekerasan pada remaja. Sekarang mudah untuk berspekulasi bahwa Clockwork Orange akan menghadapi nasib yang sama seperti film The Exorcist pada masa-masa film nakal. Oke, gimana? Tetap di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Cetul.